Baik, sambil menunggu yang lainnya untuk hadir, kita mulai dulu aja ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam, selamat sore Kang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita udah ada di relasi kelas mahasiswa berprestasi hari keempat. Dan saya izin perkenalan diri dulu, barangkali ada yang belum kenal atau baru hadir di relasi kali ini. Nama saya Ade Rifki dari jurusan Pendidikan Manajemen Perkantoran Angkatan 2018, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya sebagai penanggung jawab kelas Mawapres di relasi ini. Dan untuk relasi kali ini, topiknya sangat luar biasa, yaitu mengenai public speaking. Tapi sebelum itu, saya izin memberitahukan juga kepada kalian semua, kepada teman-teman, terutama peserta di sini, adapun mengenai peraturannya, yaitu seperti biasanya, seperti hari-hari lalu. Jadi teman-teman di sini diharapkan untuk tertib dan tidak mengganggu suasana pembelajaran atau kelas yang sedang kita lakukan sekarang, yaitu dengan menonaktifkan mikrofonnya masing-masing. Apabila nanti diperkenankan untuk dibuka atau di-on-kan, maka akan kami persilahkan. Dan juga kami akan sangat mengapresiasi teman-teman di sini yang on-cam dan akan termasuk juga kepada penilaian. Sebelum kita memulai kegiatan kali ini, mari kita ucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan acara pada sore hari ini, bagi yang beragama Muslim, Angga dipersilahkan masing-masing untuk membaca surat-surat pendek, yaitu surat Al-Ikhlas, An-Nas, dan juga Al-Falaq.
Baik, teman-teman, di sini sudah hadir pemateri kita yang luar biasa. Kita sapa dulu. Halo Kak Rabita Madina, apakah sudah ada? Halo, halo. Makasih banyak buat Kak Rabita udah bersedia hadir di ruang akselerasi prestasi kelas Mapres ini. Kak Rabita, apa kabar? Baik, Ade gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Teman-teman, di sini mau aku kenalin dulu ke kalian, Kak Rabita itu profilnya seperti apa. Barangkali ada yang penasaran. Untuk host, boleh. Maaf, untuk operator, boleh di-share untuk CV-nya. Atau mau dari aku. Nah, teman-teman, ini ada, nggak ada lagi. Oke, teman-teman, di sini bisa dilihat ada profil dari Kak Rabita Madina. Jadi Kak Rabita Madina ini beralamat tinggal di Jalan Palang Bintang nomor 9 Komplek Palem Permai 40286 Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian ada pun kontak yang bisa dihubungi yaitu untuk emailnya ada rabitamadina@gmail.com dan juga nomor ponselnya 0112200291. Nah, Kabita ini merupakan mahasiswi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, angkatan 2017, sarjana hukum, International Undergraduate Program di Bachelor of Law, specialized di Public International Law, dan untuk IPK-nya 3,77 cum laude. Kemudian aktivitas yang diikutinya itu ada di Asian Law Students Association sebagai staff, kemudian di UGM Community of International Moot Court sebagai Vice President, kemudian di Juris Gentium Law Review sebagai Editorial Board, dan Karabita ini menempuh pendidikan juga high school-nya itu di Darlington Community School, Wisconsin, USA. Boleh ke bawah lagi. Nah, kemudian ada pun professional experience, yaitu Civil Law Department Universitas Gadjah Mada sebagai Research Assistant to Herliana SH MCom. Kemudian di Constitutional Law Department Universitas Gadjah Mada juga sebagai Research Assistant, dan juga Asegaf Hamzah and Partners Law Firm Raja Entan Jakarta Indonesia itu program magang. Kemudian di Ginting and Rexodi Putro Law Firm itu juga magang juga pada tahun 2018. Kemudian boleh ke bawah lagi. Nah, ini berhubung Kak Rabita ini merupakan mahasiswa berprestasi, pasti banyak dong ya prestasi-prestasinya. Ini yang terbaru ada sebagai the most outstanding student of the Republic of Indonesia kemarin September 2020. Kemudian pada kegiatan Asian Foundation Model Asian Meeting di Hanoi, Vietnam pada bulan September 2020 sebagai Indonesia Show Representative. Kemudian pada event Indonesian National Board of Arbitration Moot di Jakarta sebagai President of National Administrator. Boleh ke bawah lagi. Kemudian pada event International Humanitarian Law Moot Court Competition sebagai Vice President of National Administrator. Kemudian sebagai penerima Scholarship of Creativity Development, dan juga pada kegiatan International Criminal Court Moot Court Competition di Belanda sebagai delegate dan juga sebagai coach. Kemudian aktivitas lainnya atau event lainnya itu pada event Philip C. Jessup International Moot Court Competition di Bali, Indonesia sebagai delegate. Boleh ke bawah lagi.
Nah, ini organizational experience-nya ada di UGM Community of International Mood Court sebagai Vice President, kemudian pernah juga menjadi Head of External Division, Head of Finance Division, kemudian ada pengalaman volunteer-nya juga pada event Sisters for Change, Justice for Women and Girls di Yogyakarta, Indonesia, sebagai Legal Interpreter and Researcher. Nah, mungkin itu dia informasi mengenai Kak Rabita Madina. Untuk relasi kali ini, kita akan belajar mengenai public speaking, di mana public speaking ini merupakan salah satu bagian penting dari Pilmapres, karena ada beberapa sesi yang memang seleksinya itu menuntut kita untuk public speaking ataupun mempresentasikan sesuatu, terutama dalam bahasa Inggris. Tanpa berlama-lama lagi, silakan untuk Kak Rabita Madina menyampaikan pemateriannya. Oke, terima kasih Ade perkenalannya. Selamat sore ya teman-teman semua. Makasih nih sore-sore kayak gini, weekdays, udah menyempatkan ikut kelas relasi lewat Zoom. Tapi sebenarnya kayak kita kalau misalnya nggak pakai Zoom juga bisa deh, karena aslinya itu aku emang orang Bandung, dan lahir di Bandung, besar di Bandung, tinggal di Bandung. Malah rencananya lusa mau pulang ke Bandung, jadi walaupun kita via Zoom hari ini aku di Jogja, lokasinya ternyata kita sama-sama aja nih asalnya semuanya dari Jawa Barat. Nah, sesuai permintaan dari panitia, hari ini aku akan bahas aspek-aspek public speaking, baik itu dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Dan kira-kira nanti di Pilmapres itu, public speaking itu kepakainya di tahapan apa aja, gitu. BTW, Dek, nanti kalau ada yang mau tanya gimana nih caranya? Apa di chat room, terus langsung dijawab, atau di akhir? Oh ya, maaf Kak, tadi belum sempat disampaikan. Jadi teman-teman sekarang sesi pematerian ini sama seperti biasanya, jadi nanti Kak Bita bakal jelasin dulu dari awal sampai beres pemateriannya, baru nanti di akhir ada sesi tanya-jawab Kak. Baik mau langsung ngobrol ataupun lewat chat, gak apa-apa. Oke, mantap. Kalau gitu nanti yang mau tanya silahkan. Kalau misalnya takut pertanyaannya lupa, kalau ditanyain nanti mau ditulis dulu di chat juga boleh, berarti ya. Tapi nanti dijawabnya di akhir gitu. Nah, silakan tanya sebanyak-banyaknya. Kalau ada yang nggak jelas juga ditanyain. Kita hari ini non-formal aja ya, karena semuanya juga mahasiswa. Untuk hostnya boleh tolong allow aku untuk share screen nggak ya? Karena ini masih disabled. Udah bisa belum Kak? Nah, udah bisa. Oke. Sip. Kelihatan nggak ya slides-nya? Udah ada Kak. Oke, jadi hari ini kan aku diminta bahas public speaking ya, dan alasan kenapa aku tulis public speaking beyond words itu karena hari ini aku akan lebih fokus ke aspek konten dan materi public speaking ya. Karena kalau misalnya kita bahas aspek-aspek psikologisnya, kayak gimana caranya supaya nggak nervous, gimana caranya biar nggak AIUEO gitu, itu kayaknya setiap orang pasti punya metode yang beda-beda. Jadi sejelas apapun aku ngejelasin gimana nih aku menghilangkan rasa takut aku, gimana nih aku menghilangkan rasa gugup aku, itu pasti nggak semuanya cocok gitu loh dengan metode aku. Itu PR yang harus diselesaikan oleh kalian sendiri, karena itu benar-benar tergantung sama kepribadian kalian sendiri gitu. Kalian tuh tenangnya kalau ngapain gitu, hilang rasa gugupnya kalau lagi ngapain, yang tentunya pasti berbeda dengan aku. Tapi nanti kalau kalian mau tanya juga boleh, misalnya ada aspek-aspek yang nggak aku cover di PowerPoint-nya, kalau misalnya kalian mau tanya juga boleh, nanti aku akan sharing juga sesuai dengan pertanyaan kalian, tapi sekarang di sini aku fokus ke konten dari public speaking. Nah, kita mulai ya. Jadi patokannya itu quotes ini. A wise man speaks because he has something to say. A fool speaks because he has to say something. Ini yang membedakan mana public speaking yang bagus sama mana public speaking yang kelihatannya apa ya, kalau dalam bahasa seumuran kita kayak ini kayaknya ngomongnya agak kopong deh gitu misalnya. Atau kalau misalnya gampangnya kita denger teman kita yang nyerocos gitu ngomongnya, pasti kan kita cuma bilangin bacot gitu kan. Nah, ini yang membedakan nih, kira-kira mana
omongan orang yang berbobot dan kontennya oke, dan mana yang orang itu sebenarnya ngomongnya bagus juga, cuma ternyata pesan-pesannya, materinya itu kosong gitu. Jadi bedanya adalah kalau misalnya kita speaker yang bagus, kita bicara karena memang ada materi yang mau kita sampaikan, ada konsep, ada ide yang mau kita sampaikan. Tapi kalau kita hanya public speaker yang bohong-bohongan gitu, ya udah kita fokus karena saya harus ngomong nih sekarang, ya udah deh cari-cari deh kontennya apa gitu yang nantinya akhirnya jadi berantakan gitu kan. Nah, hari ini kita belajar gimana caranya public speaker yang wise, yang berbicara karena kita memang punya ide untuk di-share ke orang gitu. Nah, prinsipnya itu sebenarnya mudah ya, dan gampang diingat, gampang diimplementasiin juga, cuma mungkin kalau latihan lebih sering itu lebih baik gitu, nggak bisa sekali jadi. Tapi PowerPoint aku hari ini akan menjelaskan tentang 4 aspek ini, yaitu 4 aspek public speaking yang selalu aku pegang dan selama ini juga efektif gitu ya. Dan ini juga ampuh di situasi di mana public speaking-nya lama, public speaking-nya bentar. Pokoknya 4 aspek ini itu aspek yang penting di public speaking. Makanya aku namanya public speaking 101 gitu. Nah, pertama adalah focus on one major idea. Yang namanya public speaking itu kalian cuma butuh menyampaikan satu ide yang besar, tapi fokus aja ke satu ide itu. Yang kedua adalah give people, ini typo maaf ya, give people reason to care. Kalian harus kasih alasan kenapa orang-orang tuh harus peduli sama omongan kalian. Karena yang namanya public speaking, itu tuh komunikasinya dua arah. Walaupun misalnya ngomongnya cuma aku doang ya, kayak sekarang ini kan aku yang ngomong, kalian semua diem nih kan. Aku sedang melakukan public speaking, tapi aku harus bikin alasan nih, kenapa sih harus kalian dengerin, biar kalian tuh nggak off-cam dan meninggalkan laptop gitu ya misalnya. Gimana sih caranya supaya orang tuh mau denger, karena ketika aku mau komunikasi ke kalian, kalian pun harus membuka pintu dulu, supaya komunikasi aku tuh masuk, supaya komunikasi aku diterima, gitu. Give people reason to care. Nah, apa alasan ini orang-orang harus dengar, gitu. Karena sebagus-bagusnya public speaking kita, selancar-lancarnya kita ngomong, kalau orang ngerasa kayaknya nggak ada yang perlu diperhatiin deh, atau nggak ada aspek yang perlu saya tangkep gitu, ujungnya main HP mungkin, atau ngapain. Jadi, penting untuk ngasih orang alasan kenapa mereka harus peduli sama apa yang mau kita omongin. Yang ketiga adalah, build your idea on familiar concept. Bangunlah ide kalian dengan konsep-konsep yang familiar. Dalam artian, seribet apapun itu ide kalian, terutama kalian yang kuliahnya klaster ini ya, saintek misalnya, atau agro gitu, itu kan banyak nih istilah-istilah saintifik yang mungkin kalau dikasih tahu ke aku nih sebagai anak hukum, itu aku nggak akan bisa nangkep gitu, karena memang bukan bakat di IPA gitu. Nah, kalian harus bisa gimana sedemikian rupa untuk nge-package ide kalian supaya idenya itu terdengar familiar di telinga-telinga orang awam gitu, orang yang benar-benar nggak ngerti kalau kalian ngomongin istilah saintifik tuh apa sih, kita kan nggak ngerti gitu. Nah, yang terakhir adalah make your idea worth sharing. Bikin ide kalian itu worth it untuk di-share. Dan ini nanti ada hubungannya sama audience kalian itu siapa. Nah, ini salah satu alasan kenapa hari ini aku memutuskan untuk bahas konten public speaking, melainkan skill-skill pribadi yang kayak rasa takut, kegugupan. Alasannya kenapa gitu? Karena ide aku yang terkait gimana sih caranya aku nge-handle rasa takut, gimana sih caranya aku nge-handle nervousness, itu mungkin nggak cocok dengan audiens yang kepribadiannya beda dengan aku, gitu. Tapi kalau materi yang aku sampaikan sekarang tentang konten, itu cocok untuk disampaikan ke siapapun. Jadi, worth it nggak nih untuk aku, worth it nggak sih aku 2 jam misalnya ngobrol tentang, ya kalau aku gugup sih aku dengerin lagu, lalala, taunya orang itu nggak bisa mengaplikasikan karena memang kepribadiannya beda, jatuhnya jadi nggak worth it kan. Jadi, inilah contoh yang, pilihan topik yang worth it, di mana ketika kita sampaikan ke seseorang, itu tuh emang mutu manfaatnya jauh lebih tinggi dan orang itu pun butuh gitu sama materinya. Jadi bukan hanya ide yang bisa diaplikasikannya ke aku doang atau ke golongan-golongan tertentu. Kayak gitu. Nah, kita bahas satu. Pertama nih, ini step pertama banget. Focus on one major idea. Kalau pribadi ya dari analisis aku, menurut aku kenapa orang-orang itu banyak yang kalau public speaking masih gugup, masih takut, masih gagap gitu ya. Alasannya adalah, pertama,
mereka mungkin nggak terlalu yakin sama ide yang mau mereka sampaikan. Dan itu juga kejadian sama aku sampai hari ini. Gitu. Aku mungkin orang yang pede untuk melakukan public speaking ya. Tapi kalau materi itu, kalau ide itu belum aku pahami, wah pasti buyar deh. Aku nggak akan berani ngomong pasti. Gitu. Jadi rata-rata orang itu nggak pede karena mereka tuh nggak ngerti sebenarnya apa ide yang mau disampaikan. Tuh, apa ide yang mau disampaikan, gimana cara nyampeinnya, gimana cara orang-orang ngerti gitu kan. Kan rata-rata orang tuh, oh takut public speaking, takut diketawain, takut public speaking, takut bengong, takut gagap, cadel, apapun itu kan. Nah, itu tuh rata-rata sebenarnya karena mereka nggak yakin sama kata-kata mereka sendiri yang mau disampaikan nanti. Jadi, penting sebagai step pertama, kita fokus ke satu ide utama kita. Misalnya kita disuruh bikin pidato nih selama 5 menit, jangan mikir, oh 5 menit saya mau ngomongin A sampai Z, saya mau ngomongin ini, enggak. Fokus ke satu ide. Kalau kamu udah paham sama satu ide itu, nanti akan gampang mengembangkan dan menjabarkannya. Contohnya nih, dikasih, kalau pengalaman aku kemarin ya, waktu Pilmapres ya, waktu pidato bahasa Inggris, itu dikasih topik, dikasih satu paragraf lah, kasarnya diceritain gitu. Men and women secara biologis, secara sosial, di lingkungan pekerjaan, itu rata-rata sekarang nggak seimbang gitu, nggak equal, silahkan bikin speech gitu. Nah, walaupun soalnya itu panjang, misalnya 2 paragraf, tapi ya udah, major idea aku adalah men and women are equal. Dan aku membuka pidato aku dengan idea itu. Good morning everyone, my name is Rabita, and I believe men and women are equal. Nanti kan kalau misalnya aku udah paham nih ide besarnya, aku tinggal nanya aja ke diri aku sendiri, kenapa nih equal? Aspek apa aja equalnya? Aspek sosial, aspek pekerjaan, lalala. Jadi kita harus punya satu ide yang benar-benar kita kuasain. Kalau ada aspek dari public speaking kalian yang sekiranya materinya nggak kalian kuasain, mending nggak usah nggak usah dijadiin materi public speaking. Karena ruginya bukan cuma di kalian doang, kalian akan jauh lebih gugup, jauh lebih nggak pede, jauh lebih nggak yakin, tapi orang yang nantinya dengerin juga akan blunder gitu loh, dengerin kalian tuh ngomong apa, karena pematerinya aja nggak tahu sebenarnya yang dibahas itu apa, gimana audiensnya mau ngerti. Dan itulah ketakutan kita tuh rata-rata datang dari situ, gimana ya kalau saya ngomong orang malah bingung, gimana kalau saya ngomong orang malah bengong, orang malah senyum, ketawa-ketawa, hahaha gitu. Nah, karena mungkin kita nggak yakin kalau kata-kata yang keluar dari mulut kita itu akan tajam gitu loh, akan kenceng impact-nya dan dapat dipahami. Jadi, di semua public speaking yang mau kalian lakukan, itu step pertama adalah focus on one major idea. Kalau nggak salah, kalau aku lihat rundown-nya kemarin kan kalian sama ini ya, Sarah ya, bahas gagasan kreatif kan ya. Nah, nanti kan di babak final itu kan gagasan kreatif akan dipresentasikan juga tuh selama 10 menit. Jadi, kasarnya gagasan kreatif kalian nanti cara untuk menyampaikannya yaitu melalui public speaking, karena kalian dikasih waktu 10 menit kan untuk menyampaikan gitu. Nah, apa sih fokus dari gagasan kalian tuh, kalian harus bisa merangkum itu dalam satu kalimat gitu loh. Gagasan saya adalah misalnya kalau yang aku kemarin ya, perlindungan buruh dalam RUU Cipta Kerja gitu. Dan itu beneran gagasan aku yang dipakai Pilmapres kemarin misalnya. Ya udah, one major idea-nya yaitu perlindungan buruh melalui RUU Cipta Kerja gitu. Kalau misalnya mau bikin desa wisata, gagasan kreatifnya desa wisata, ya udah berarti pembuatan desa wisata untuk apa? Idenya tuh itu sebenarnya. Itu harus kita kuasai one major idea-nya. Jadi jangan kita memecah fokus audiens kita dengan memaparkan ide yang berbeda dari A sampai Z dan sulit untuk tali koneksinya gitu loh. Daripada kita ngejelasin konsep A, B, C, D, E, mending jelasinnya A aja. A itu nanti dijadiin anak, A1, A2, A3, A4, A5 gitu. Jadi jangan sampai ketika dikasih waktu public speaking, apalagi ketika durasinya itu cukup singkat, misalnya 5-7 menit gitu, terlalu banyak topik yang kita bawain, tapi kita nggak paham topiknya itu apa. Fokus aja ke satu. Fokus ke satu, tapi kita harus benar-benar menguasai itu. Jadi kita find an idea, dan jenis ide apa nih yang perlu kita cari ya. Idenya itu harus ide yang krusial. Idenya itu harus ide yang paling penting.
Jadi kita cari ide, dan idenya itu harus ide yang penting, ide yang krusial, dan kita harus bisa master our own idea, memahami betul-betul ide yang mau kita bawakan itu apa. Gitu. Nah, move on ke aspek kedua ya, itu give people reason to care. Itu kan. Ini sebenarnya relation-nya sama satu aspek, yaitu curiosity, kepercayaan lagi, rasa penasaran kita gitu. Give people reason to care. Orang akan jauh lebih peduli dengan public speaking kita, akan jauh lebih mendengarkan kalau mereka penasaran sama materi yang mau disampaikan. Itu. Penasaran kira-kira apa sih sebenarnya tips and trick yang sebelum ini saya nggak tahu dan mau disampaikan nih sama orang ini sekarang. Gitu. Jadi cari titik kepenasarannya. Biasanya ini bisa dimulai dengan bertanya pertanyaan yang provokatif atau misalnya menarik gitu ya, intriguing. Kayak misalnya kemarin aku itu gagasannya tentang RUU Cipta Kerja, tentang Omnibus Law, dan dimulai dengan pertanyaan misalnya Dewan Juri di sini sebagai apa ya, misalnya sebagai bagian dari pemerintah, dari Kemendikbud, ada berapa orang yang sudah paham tentang RUU Cipta Kerja dan apa mungkin dampaknya kepada Bapak Ibu. Jadi mereka tuh udah penasaran kan, oh yang orang ini mau kasih tahu saya hari ini itu hal yang saya sebelumnya nggak tahu, gitu loh. Maka saya akan dengarkan dari awal sampai akhir. Atau misalnya kayak kemarin aku fokus, Bapak Ibu sadar nggak, bapak-bapak driver Gojek yang setiap hari nganterin kita dari rumah ke kantor, terus misalnya kecelakaan gitu ya, amit-amit, itu nggak dikasih asuransi kesehatan sama Gojek. Kalau celaka ya celaka, biaya rumah sakit ditanggung sendiri. Padahal mereka pegawai gitu loh, pegawai Gojek. Jadi kita jelasin hal-hal yang sebenarnya dari awal tuh mereka belum tahu, tapi kita packaging-nya supaya bikin mereka penasaran gitu loh. Mau dibikin provokatif, mau dibikin intriguing, itu nggak apa-apa. Tapi tujuannya itu untuk nge-trigger supaya orang tuh nonton. Supaya orang tuh lihat kita dan mau mendengarkan akan materi kita dari selesai sampai akhir. Give people reason to care. Kasihlah alasan kenapa sih kalian tuh harus dengerin apa yang akan saya sampaikan di occasion public speaking sekarang. Nah, ini juga penting karena tadi yang aku bilang public speaking itu dua arah komunikasinya. Aku ngomong sekarang, kalian diem. Tapi nggak akan efektif kalau kalian nggak membuka pikiran kalian supaya yang aku omongin itu mau diterapkan. Jadi aku kasih alasan, kenapa nih kalian harus nonton? Apa nih curiosity-nya yang bisa aku kasih ke kalian gitu. Nah, jadi di semua aspek public speaking, nanti kalau kalian mau Pilmapres juga ya, kalau kalian presentasi gagasan, presentasi diri, impromptu bahasa Inggris gitu, itu tuh harus bikin orang yang nonton itu penasaran, karena itu satu-satunya hal yang bikin mereka stay ke pertunjukan kalian gitu loh. Apa yang bikin mereka penasaran kayak gitu. Nah, terus aspek ketiga adalah, salah. Nah, build your idea on familiar concepts. Nah, ini dalam artian, ketika kita punya ide ya, itu tuh idenya boleh serumit apapun. Idenya boleh serumit apapun. Contoh kalau aku anak hukum, kemarin ide gagasan kreatif aku adalah memasukkan kategori hukum di pasal 56 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang direvisi melalui RUU Cipta Kerja untuk para kontraktor independen lalala. Itu ide murninya. Kalau aku ngomongnya kalimatnya kayak tadi, coba ada nggak yang ngerti? Nggak ada kan? Kenapa? Karena nggak ada anak hukum yang nonton. Gitu. Nggak ada yang ngerti, walaupun itu kalimatnya benar gitu loh. Nggak ada yang salah. Dalam bahasa hukum akurat. Tapi nggak ada yang ngerti. Dan rata-rata dalam kesempatan public speaking itu nggak pernah audiens kalian itu satu golongan gitu loh. Kalau misalnya aku webinar untuk anak hukum ya mungkin lebih gampang gitu ya dalam menyampaikan ide-ide hukum gitu. Tapi kalau Pilmapres atau ada perlombaan